Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua bersama seluruh keluarga dalam keadaan baik-baik saja, dimudahkan rezeki, selamat beraktivitas, tetap semangat. Dan kita bicara sekarang tentang Ole Romani, pemain yang mengalami cedera di Piala Presiden kemarin, kemudian dia harus bisa menjalani di meja operasi. Sudah selesai, sekarang dalam pemulihan, penyembuhan secara total. Dan oleh kabar terakhir menyatakan bahwa dia pingin untuk bisa bermain bersama dengan timnas kita di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia di grup B. Karena kita tahu juga bersama kita akan menghadapi Arab Saudi tanggal 8 dan tanggal 11, kemudian kita akan menghadapi Irak di Jeddah. Dan ini tentunya menjadi kabar bagus ya, jika benar-benar Ole akan tampil bersama dengan kita. Karena memang kalau bisa melihat masalah kita ada di lini serang. Lini depan yang dianggap sangat mandul. Ole sudah mencetak 3 gol dalam 4 penampilan terakhir dia bersama dengan tim Garuda. Dan ini yang menjadi semacam kekuatan buat kita di lini serang. Memang kita punya Ramadan Sananta yang saat ini bermain di Brunei, apalagi sudah dengan kedatangan Mauro Silstra, pemain dari FC Volendam yang juga sudah ikut bermain, sudah ada debut dia di FIFA Matchday ya menghadapi Cina Taipei atau Taiwan dan Lebanon, tetapi terasa masih saja kurang untuk di lini serang kalau kita memang tanpa Ole. Lain halnya kalau kita dengan Ole. Nah, lewat ketua umum kita tahu bersama juga, ketua umum sudah mengatakan bahwa Ole sempat berkomunikasi ya chat-chat lah ya, WA ke Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala bahwa dia ingin katanya bermain di tim nasional ya, tetapi memang belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut ya, apakah ini bisa tersedia dalam waktu ya tidak kurang dari sebulan ketika sampai di tanggal 8 Oktober ya 2025, di mana kita akan bertarung untuk 2 pertandingan saja di putaran keempat. Tapi memang banyak yang berharap, doa-doa dari masyarakat pencinta sepak bola bahwa semoga Ole ini cepat pulih, sembuh total dan dia bisa bersama dengan tim kita. Itu harapan yang dikemukakan terus. Saya juga mengharapkan dia bisa tampil. Nah, ketika Ole menyatakan bahwa dia ingin main, tentunya dia punya keyakinan bahwa penyembuhan dia berjalan dengan baik ya, sangat cepat, dan itu semangat itu yang menopang dia ya untuk bisa mempercepat pemulihan dia. Dan kalau dia sudah menyatakan bahwa dia pingin, dia berasa ya, karena dia yang lebih tahu ya tentang kondisi dia ya, untuk bagaimana bisa cepat recovery dan bermain bersama dengan timnas. Tetapi ketua umum Pak Erik belum memang menjamin hal ini karena harus dilihat dengan tim dokter yang harus bisa menyatakan dia benar-benar sembuh. Terus dipantau oleh tim dokter dari Oxford United ya untuk bisa melihat perkembangan progres dari Ole Romani dalam hal dia setelah pasca operasi ini, apakah betul-betul dia siap untuk bermain. Kalau saat ini mungkin dia sudah mulai ya berjalan ya untuk bisa biar lebih enak ya bagi Ole Romani, dan ketika dia sudah mengutarakan itu, nah ini bagus. Lain halnya kalau dia tidak ya yakin ya, masih pesimis bahwa dia akan sulit, tetapi ketika dia ada hasrat yang luar biasa bahwa saya bisa ya, dia tahu bahwa kondisi dia akan mampu untuk bisa dalam ke depan nantinya ya 3 pekan ke depan itu dia bisa bersama dengan timnas ya. Semoga ini bagus buat kita, tapi kita akan ikut perkembangan ini. Kalau ada Ole, saya yakin dan pasti teman-teman juga meyakini lini depan kita akan semakin kuat karena ada pelapis juga seperti Mauro Silstra dan Ramadan Sananta yang sebagai nomor 9. Walaupun Ole ini bukan sebagai nomor 9, dia lebih ke nomor 10, tapi saya pikir dia sudah menempatkan dirinya sebagai nomor 9 yang kita cari, yang kita idamkan sejauh ini ya. Dan kedalaman skuad kita semakin tebal, semakin oke jika Ole itu tampil di putaran keempat. Jadi di depan itu akan mantap kalau bisa dikatakan. Miliano ada di kanan dan Ragnar jika sudah oke. Kemarin Ragnar tidak dimainkan sama sekali dalam 2 pertandingan. Ini sepertinya disimpan lihat oleh Patrick Kluivert, menjaga kebugaran dari Ragnar yang baru sembuh
setelah begitu panjang dia istirahat dengan sakit dia yang seperti misterius ini. Tapi dia sudah ada, itu kan sudah bagus. Dan Patrick Kluivert mungkin saja ya ingin memainkan dia, tenaga dia betul-betul full untuk fokus di putaran keempat. Nah, ini baik. Ketika Ragnar bermain, Ole ada dan Miliano akan menjadi sebuah kombinasi yang sangat bagus di lini serang kita. Dan ini yang kita butuhkan untuk bisa menjebol gawang Arab Saudi juga dengan Irak, karena kita perlu pemain-pemain depan yang sangat cepat, ya, punya naluri besar dalam hal mencetak gol dan penyelesaian akhir yang paling utama yang selama ini menjadi masalah buat kita. Tapi kalau atau seandainya Ole ada, nah ini akan tentunya lebih menakutkan, lebih mengerikan di lini serang kita. Karena Patrick Kluivert kita saksikan bersama sudah mengubah dari cara bermain dari 3-4-3 sebelumnya. Sekarang dia sudah yakin firm benar dengan 4 back flat di belakang. Artinya 4-2-3-1, pola yang dia akan kembangkan terus. Dan itu yang dicoba dalam 2 FIFA Matchday kemarin melawan Taiwan dan juga Lebanon. Dan berjalan dengan baik. Ya, ada beberapa memang di posisi-posisi tertentu yang dia coba untuk bisa dia matangkan, ya, bagaimana dia mencoba Dean James menjadi pemain utama lawan Lebanon, bermain sangat bagus di posisi kiri, mendorong Calvin Verdong bermain sebagai gelandang bertahan untuk mengantisipasi Tom Hai, ya, di tengah, dan Tom Hai kan masuk di babak kedua. Verdong menjalankan tugas dengan baik bersama dengan Joe Pelupessy. Sementara di 2 center back, Kapten Jai Ises bersama dengan Kevin Dix dicoba di situ dan berjalan dengan bagus. Jakob, ya, yang di Malut United itu bermain lebih ke depan sebagai sayap, ya, ada di kanan, tapi tarik di belakang bermain di bek kanan dan bermain sejauh ini oke. Jakob dalam 2 pertandingan 2 kali masuk di starting 11, ya, bersama dengan penjaga gawang Emil Audero. Jadi saya pikir kalau ini yang tergambar, pasti Jakob akan bermain di posisi kanan, akan bagus. Ya, dengan komposisi seperti ini ditambah dengan yang saya bilang tadi itu, dengan kehadiran Ole, ada Miliano di kanan dan juga dengan Ragnar, maka komposisi di starting 11 semakin oke, ya. Makanya kita berharap bahwa pemulihan Ole itu cepat sesuai dengan keinginan dia, hasrat dia untuk bisa bermain di timnas, dan tentunya Ole meyakini bahwa dia akan bisa sampai bermain di putaran keempat. Itu yang kita inginkan bersama-sama. Ya, dengan saya, Bung Ropan berbicara soal Ole Romani. Ciao.